Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa Oke, halo, selamat malam semuanya. Kami ucapkan selamat malam kembali untuk narasumber dan juga untuk EBT Heroes yang hadir pada room Zoom ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan membahas lebih lanjut tentunya seputar tajuk yang akan kita usung pada hari ini yaitu ZTOP, peran kredit karbon dalam mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Teman-teman semuanya atau yang akrab disapa IBT Heroes pada sesi kali ini, perkenalkan nama saya Rani Mulia Bakti, bisa disapa Rani. Saya bertindak selaku fasilitator yang akan memandu jalan acara Zito kita pada malam hari ini. Sebagai informasi nih IBT Heroes, Zona IBT merupakan startup yang berdiri sejak tahun 2021 di mana kami menjadi media informasi dan edukasi yang terfokuskan di energi terbarukan. Visi Zona EBT menjadi platform ekosistem yang bersinergi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan transisi energi terbarukan. Jadi, jika bicara tentang EBT, ingat selalu zonaebt.com ya. Nah, teman-teman, di malam yang sangat luar biasa ini, saya tentunya pengen tahu nih, gimana sih dari antusiasme teman-teman sekalian dan tentunya dari kabar teman-teman sekalian. Silahkan boleh ketik di kolom chatnya bagaimana emoticon ataupun angka yang mewakilkan dari kabar teman-teman hari ini. Bisa satu tentang berapi-api, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Silakan melalui chat supaya kami tahu nih. Jadi teman-teman dalam keadaan yang seperti apa untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Beberapa sudah ada yang mengetik angka satu, kemudian angka 3, ada lagi. Coba kita terus kasih info kepada teman-teman sekalian bahwasannya kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, ada yang 3 lagi dan seterusnya. Terima kasih teman-teman yang sekiranya sudah mewakilkan dari kabarnya hari ini. Semoga juga tentunya saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bisa dilanjut slide-nya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman atau EBT Hero sekalian, saya pengen sedikit perkenalan dari teman-teman sekalian. Saya izin untuk tunjuk salah satu peserta kita pada hari ini. Ketika saya tunjuk, boleh perkenalkan namanya dan boleh dikasih tahu dari instansi mana. Saya sih kalau lihat dari room chat saya atau room Zoom saya ini, ada yang sudah open cam. Untuk Kak Yuni Rahman, halo Kak, selamat malam. Halo Kak, malam-malam. Iya Kak, silakan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Yuni Rahman, asal Kalimantan Selatan. Eh, dari umum sih, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Wah, jauh banget dari Kalimantan Selatan. Semoga energi positifnya hari ini
semoga makin tersebarkan untuk sampai ke Kalimantan Selatan. Semoga juga bisa antusiasmenya sampai akhir acara ya, Kak. Oke, lanjut. Kita satu lagi nih, boleh kali ya. Ada yang lagi open cam lagi. Di sini saya lihat ada Kak Rido Hakiki. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Kak, boleh dong perkenalkan dirinya, kemudian mungkin asal instansi ataupun asal domisilinya, silahkan. Suaraku apa terdengar, Mbak? eh Agak tidak terdengar jelas, tapi kalau di saya masih aman. Oke. Halo, perkenalkan, aku Ringo dari Cirebon. Saat ini aku di komunitas lingkungan. Halo, halo. Iya, halo, terdengar dengan jelas. Iya, Kak Rido, kalau nggak salah tadi dari Cilegon bukan ya? Tadi saya dengarnya seperti itu. Nggak salah, boleh tolong dikoreksi kalau salah. Halo, halo. Iya, sudah terdengar. Oke, pokoknya tadi sudah perkenalannya Kak Rido. Terima kasih Kak Rido sudah memperkenalkan dirinya. Tadi kita sudah ada Kak Yuni, kemudian Kak Rido. Pokoknya masih banyak lagi sebenarnya yang pengen saya ketahui, cuman kita coba fokus lagi ke rules talk show kita pada hari ini. Jadi, IBT harus kalian, tentunya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan tertib, mohon untuk bisa mengikuti rules talk show yang akan saya bacakan. Yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian bebas rapi. Kemudian peserta wajib mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Selanjutnya, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara talk show berlangsung. Kemudian peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan oleh MC. Selanjutnya, peserta dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat maupun via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talk show ini berlangsung. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti peraturan selama acara talk show ini berlangsung. Jadi harapannya teman-teman mengenai tadi yang rules sudah saya bacakan, semoga bisa ditaati, semoga dan juga kami harapkan adanya kondisi yang tertib ketika adanya talk show ini berlangsung. Terima kasih. Lanjut. Oke, teman-teman IBT Heroes. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya zona IBT ini banyak banget kelas-kelas yang kami hadirkan. Mungkin ada bootcamp, mini kelas, pro kelas, dan sebagainya. Dan salah satunya, ini saya izin untuk memberi informasi teman-teman semua, bahwasannya dalam waktu dekat kita akan melakukan bootcamp mengenai inventarisasi gas rumah kaca yang nanti akan berlangsung tanggal 5 Juni hingga 5 Juli 2025 pukul 19.00 sampai dengan 20.50 waktu Indonesia Barat. Dan tepatnya itu sendiri kami fleksibel melalui live Zoom. Jadi buat teman-teman yang sekiranya berminat dengan adanya bootcamp ini, silakan bisa scan QR code yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai informasi dari pelaksanaan bootcampnya itu sendiri. Lanjut. Dan bagi teman-teman yang sekiranya ingin memiliki sertifikat karbon ataupun ingin melakukan perilisan sertifikat karbon sebagai salah satu upaya dalam melawan perubahan iklim dan mendukung proyek-proyek yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, kami dari Zona EBT akan bisa memberikan fasilitas teman-teman untuk bisa dapat sama-sama menerbitkan sertifikat karbon. Silakan juga scan QR code yang ada di samping kanan bawah teman-teman sekalian. Nantinya kami akan infokan lebih lanjut di sana mengenai bagaimana cara untuk dapat menerbitkan dari sertifikat karbon tersebut. Dan teman-teman, tadi saya sudah bilang juga bahwasannya banyak sekali nih kegiatan yang zona EBT selenggarakan. Mungkin ada beberapa hal kegiatan. Dan biar gak ketinggalan nih, teman-teman boleh follow akun sosial media kita di @zonaebt. Bisa melalui Instagram, Facebook, LinkedIn, ataupun Pinterest. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya, silakan langsung follow ke 4 sosial media kami.
Nah, hari ini kan teman-teman akan melaksanakan kegiatan talk show. Kami harapkan teman-teman bisa membagikan ceritamu mengikuti Z Academy. Yang pertama, bagikan ceritamu mengikuti Z Academy melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung dengan ceritakan ilmu dan materi yang kamu dapat kemudian dikemas secara kreatif dan menarik. Yang kedua, bagikan ceritamu mengikuti Z Academy dan unggah melalui Instagram. Yang ketiga nih, jangan sampai lupa untuk mention akun Instagram kami di @zona_ebt. Yang keempat, pastikan juga kamu sudah follow Instagram Zona EBT serta sudah join di grup WhatsApp. Yang kelima, untuk poin ketiga sendiri, peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah seru dari Zona EBT. Yang keenam, pemenang diumumkan melalui grup Z Academy dan juga di Instagram Zona EBT. Yang ketujuh, jika masih ada nih pertanyaan-pertanyaan sekiranya, kepo nih ada sesuatu apa ya tentang Zona EBT, silakan langsung menghubungi official WhatsApp kami di nomor yang tertera melalui layar teman-teman sekalian ataupun EBT Hero sekalian. Seperti itu. Oke, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini yang tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Izin saya sapa kembali yaitu dengan Bapak Herman Gildus Bramantya Agung Suprapto selaku Marketing and Operation One Division Manager dari PLN Energy Management Indonesia. Sudah bersama kami dengan Pak Bramantio. Halo Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Rani. Iya Pak, izin Pak, biasanya akrab disapa dengan Pak siapa kalau boleh tahu? Ya kalau nama panjang memang kepanjangan, jadi bisa panggil saya dengan Bram saja. Oke, siap Pak Bram. Terima kasih Pak sebelumnya sudah hadir bersama kami pada hari ini. Tentunya akan membagikan energi dan ilmu yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman juga yang hadir di sini bakal antusias nyampe akhir acara dengan mendengarkan secara seksama terkait materi yang akan disampaikan oleh Pak Bram. Pak Bram kira-kira sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap Pak, bisa kita lanjut. Oke, siap karena Pak Bram sudah siap. Dan teman-teman sebagai informasi bahwasannya kami akan menyediakan sesi pertanyaan nanti di akhir dari sesi pemaparan ini. Jadi untuk sesi tanya jawab teman-teman silakan bisa mungkin melalui chat terlebih dahulu apabila biar nggak lupa. Dan tapi kami nanti juga akan menyediakan sesi untuk teman-teman bisa langsung raise hand. Oke. Karena juga sudah pengen langsung aja gitu ya ke acara utamanya, oleh karena itu saya silakan kepada Pak Bram untuk bisa memberikan ataupun memaparkan materinya. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Rani. Akan saya share. Ya, jadi selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang saya dan PLN melalui PLN EMI untuk berbicara terutama terkait kredit karbon dan perannya untuk meningkatkan bauran energi. Tapi mungkin saya akan ambil sedikit lebih luas supaya kita mungkin tidak hanya belajar atau tidak hanya bicara tentang kredit karbon, tapi juga instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk sustainability reporting. Jadi makanya di sini judul dari presentasi saya adalah Electricity Green Attribute dan Renewable Energy Growth. Kenapa green attribute, kenapa nggak cuma carbon credit, kita akan simak nanti. Mungkin saya mulai dengan perkenalan PLN Energy Management Indonesia itu barang apa. Karena kadang-kadang orang nggak kenal, belum kenal. Padahal kami adalah tadinya BUMN. PLN Energy Management Indonesia adalah anak perusahaan dari PLN saat ini yang tadinya didirikan untuk menangani efisiensi energi. Tahun 87 namanya dulunya Koneba atau Konservasi Energi Abadi. Tahun 93 diambil oleh
BUMN diambil alih full. 2006 ganti nama jadi EMI, Energy Management Indonesia, dan 2021 melalui PP 65 tahun 2021 kami diserahkan kepada PLN, di mana seluruh saham dari PLN EMI diserahkan kepada PLN, kecuali satu lembar saham di warna yang tetap dipegang oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Tahun 2023 kami mulai mendapatkan mandat terkait pengembangan bisnis green attributes, atau kalau kita berkaca kepada Permen ESDM 5 tahun 2025, di situ ada istilah atribut lingkungan. Jadi memang PLN EMI lah yang dimandatkan oleh PLN pusat untuk menjadi leader, subsidiary yang menjadi leader untuk pengembangan bisnis atribut lingkungan, baik dalam bentuk SPE GRK maupun dalam bentuk RIC. Mulai tahun 2023 kami menjadi moonshot leader pada program transformasi PLN untuk Renewable Energy Certificate and SPE and Carbon Credits. Dan tahun 2024 kami mendapatkan surat mandat alokasi bisnis dari dua direktur PLN, Pak Hartanto Wibowo dan Bu Edi Sri Mulyanti, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Korporat, serta Direktur Retail dan Niaga. Di dalam transisi energi sendiri dan dekarbonisasi sendiri, EMI punya peran yang cukup end-to-end. Jadi kami mulai dari audit, kami bisa mulai dari audit energi, audit emisi, lalu reportingnya seperti apa, membantu dalam penerbitan carbon credit, sampai mempertemukan pemilik aset karbon di PLN Group dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi siapa yang butuh SPE, siapa yang butuh REC di luar dari PLN Group bisa datang ke kami untuk memanfaatkan apa yang kami punya. Kita bisa collab di situ. Kami juga mulai bangun ekosistemnya, mulai dari holding, kementerian dan lembaga. Kami cukup banyak diskusi carbon trading marketnya, bahkan kami juga tergabung di IDCTA, Indonesia Carbon Trade Association, serta trading platform untuk dua produk IBPET atau yang kita sebut atribut lingkungan. Kami kadang-kadang sebutnya green attribute, atau kita juga bisa sebut market based instrument atau instrumen berbasis pasar. Nah, sekarang mungkin mulai ada pertanyaan ya, apa namanya, kalau yang tidak biasa mengikuti apa namanya sustainability instrument, apa itu carbon credit, apa itu REC, apa itu emission allowance, apa itu PTBAE yang tadi mulai sempat disebut. Kalau kita berkaca kepada regulasinya sudah cukup banyak dan terus dilengkapi oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana di situ mulai menyebutkan adanya pajak karbon yang sampai saat ini masih menunggu peraturan turunan untuk implementasinya memang. Lalu Perpres 98 2021 ini yang akan selalu banyak disebut terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Permen LHK 21 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon sebagai turunannya, yang menerapkan juga adanya SRN PPI atau Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu POJK 14 tahun 2023 yang menjadi dasar adanya IDX karbon sebagai bursa karbon. Permen ESDM 16 tahun 2022 untuk tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik, di mana PLN merupakan
sektor pertama yang dikenai emission trading scheme di Indonesia. Permen ESDM 5 tahun 2025 yang turut mengatur atribut lingkungan dalam PPA, Power Purchase Agreement, terutama yang datang dari IPP atau Independent Power Producer yang membangun pembangkit listrik bertenaga terbarukan. Lalu ada Kepmen LHK 1131 terkait bagaimana cara menerbitkan SPE GRK. Jadi ini masih di bawahnya masih cukup banyak peraturan-peraturannya. Ini sekilas regulasi tentang nilai ekonomi karbon sudah mulai dibentuk. Nah, untuk bisa bicara apa itu nilai ekonomi karbon, apa itu carbon credits, apa itu REC, apa itu emission allowance, kita perlu menarik zoom out dulu, kita datang, kita lihat bahasa-bahasa ini muncul dari mana. Bahasa-bahasa ini sebenarnya muncul dari greenhouse gas accounting yang nantinya dituangkan dalam greenhouse gas reporting atau akunting gas rumah kaca yang nantinya masuk ke pelaporan gas rumah kaca. Makanya kadang-kadang memang kok kesannya apa yang kita bicarakan carbon credits atau SPE GRK, lalu REC atau Renewable Energy Certificate, bahkan emission allowance, kelihatannya kok kayak klaim di atas kertas gitu ya. Sebenarnya bukan sekedar klaim di atas kertas, tapi ini muncul dari dunia accounting, di mana dengan audit kita bisa nyatakan sesuatu dengan evidence yang kuat. Nah, kalau dari greenhouse gas reporting, memang ada 3 scope dari GHG protokol. 3 scope apa itu emisi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Yang pertama scope 1 direct. Ini paling straightforward, paling mudah. Jadi scope 1 itu emisi langsung akibat dari proses bisnis atau proses yang ada di organisasi ataupun perusahaan. Contohnya seperti PLN, yang saat ini kami masih punya PLTU, baik fuelnya batu bara maupun biomasa, karbon dioksida yang muncul akibat pembakarannya, itu masuk sebagai scope 1 kami di PLN. Atau misalnya pabrik semen, yang di dalam proses produksi semennya mengeluarkan CO2 tidak hanya dari pembakaran batu bara, tapi juga dari reaksi yang ada di dalam kiln semen, di mana CaCO3 atau kapur mengeluarkan CO2 untuk bisa bereaksi menjadi klinker atau menjadi semen. Nah, CO2 yang langsung keluar dari proses inilah yang dimasukkan ke dalam scope 1 atau scope direct. Lalu ada scope 2. Scope 2 itu adalah emisi yang dikeluarkan dari energi final yang dibeli. Energi final itu apa? Energi final bisa bentuknya listrik, bisa bentuknya panas, bisa bentuknya dingin. Jadi contohnya kalau beli listrik dari PLN, emisi dari pembangkitan listrik masuk scope 1 di PLN, tapi di pembeli menjadi scope 2. Atau misalnya ada di sebuah kawasan industri dan membeli steam maupun cooling water atau refrigeration dari pengelola kawasan industri. Emisi-emisi akibat membangkitkan steam atau membangkitkan pendinginan tersebut masuk sebagai scope 2. Yang terakhir ada scope 3, indirect. Ini emisi lain-lain lah pokoknya. Kita lihat mana, apakah dia material. Kalau dia tidak material, saat ini banyak yang belum mewajibkan untuk melaporkan. Nah, kenapa kita butuh tahu apa itu scope 1, scope 2, scope 3? Karena
IBPT atau produk dekarbonisasi yang akan kita bahas sangat tergantung dari scope mana yang mau kita abate atau offset. Di PLN kita punya 3 produk terkait dekarbonisasi. Ada SPGRK atau carbon credit, ada REC atau Renewable Energy Certificate. Ada juga nanti PTBAEPU atau emission allowance. Bedanya apa? SPGRK dan PTBAEPU unitnya ton CO2. Sedangkan REC unitnya megawatt hours. Implikasinya apa? SPGRK bisa atau carbon credit bisa digunakan untuk mengoffset skop 1 sampai skop 3 karena hasil perhitungan akhir dari skop 1 sampai skop 3 pasti hasilnya adalah ton CO2 ekuivalen. Sedangkan untuk REC hanya bisa digunakan untuk mengoffset atau mengebit di skop 2. Itu pun hanya dari listrik yang dibeli saja. Bagaimana dengan PTBAE-PU? PTBAE-PU nantinya hanya bisa digunakan untuk mengupdate di skop 1 karena emission allowance didasarkan pada emisi yang benar-benar keluar dari proses pembangkitan atau proses yang ada di dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Ini contoh sertifikat-sertifikatnya. Yang kiri sertifikat REC. Ini sertifikat REC rumah saya. Jadi kita bisa ngecek gitu kan di PLN Mobile sudah beli berapa token berapa banyak atau sudah kalau misalnya masih pasca bayar sudah bayar berapa gitu. Saya kumpulin jadi 2000 kWh, 2 MWh saya beli REC 2 unit. Yang kanan ini juga carbon credits atau SPGRK saya beli langsung ke broker EMI. Saya beli untuk mengoffset penggunaan BBM mobil saya. Jadi bisa dilihat nantinya apa namanya serial number-nya berapa, sumbernya dari mana, dan jumlahnya berapa banyak. Kenapa ada REC, kenapa ada SPGRK, dan kenapa ada PTBAEPU? Pada dasarnya, REC dan SPGRK digunakan untuk meningkatkan keekonomian atau dalam hal lain, dalam kata lain, menurunkan barrier dalam dekarbonisasi. Ini yang disebut dengan konsep yang disebut additionality. Konsep dari sebuah SPGRK atau sebuah REC adalah dengan adanya tambahan revenue atau tambahan keekonomian atau tambahan apapun dengan dengan penerbitan carbon credit maupun REC, ini akan menurunkan barrier pembangunan sebuah proyek atau pembangunan sebuah pembangkit EBT sehingga lebih mudah sebuah pembangkit untuk dibangun karena mungkin modal finansialnya menjadi lebih bagus atau ada tambahan benefit yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Nah, bagaimana dengan PTBAE? PTBAE di Indonesia akan masuk ke dalam skema carbon trading atau skema emission trading. Emission trading itu seperti apa sih? Di Indonesia kita menganut yang disebut cap and tax and trade. Jadi sebuah entity atau kalau misalnya di sektor pembangkit listrik sebuah cerobong gitu ya, tiap tahunnya akan dikenakan kuota. Berapa banyak dia bisa melakukan emisi. Nah, di akhir tahun dia akan dicek emisinya melebihi kuota atau enggak. Kalau emisinya melebihi kuota,
maka sisa kuota tersebut akan terkena penalti dalam bentuk pajak karbon. Cara menguranginya, dia bisa melakukan offset. Offset bisa digunakan dalam dua cara. Yang pertama, dia bisa beli PTBAE, Emission Allowance, entity atau entitas yang mengemisikan di tahun itu kurang dari kuotanya. Jadi dia beli sisa kuotanya. Atau dia offset menggunakan carbon credit. Kenapa bisa? Karena tadi sama-sama satuannya ton CO2. Sisanya kalau sudah semua di offset, masih ada sisanya, itulah yang akan dikenakan pajak karbon. Disinilah konsep terkait SPE, terkait PTBAE dan REC muncul. Selanjutnya, kita akan sedikit scratch the surface, apa sih masing-masing produk ini. SPE, apa itu SPE? Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE GRK adalah sertifikat yang dikeluarkan bagi sebuah project proponent, atau dalam hal ini namanya adalah pengaju proyek gitu ya, yang menyatakan bahwa dia berhasil mengurangi emisi dari melalui sebuah proyek. Semua sekarang di Indonesia disentralisasi. Registrinya namanya SRN PPI, KLH. Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup. Disinilah nanti proyek-proyek didaftarkan, lalu dicek, dan diterbitkan pengurangan emisinya. Di mana 1 unit SPE sama dengan 1 ton CO2 ekivalen. Life cycle-nya seperti apa atau mulainya seperti apa, jadi cukup panjang untuk penerbitan SPE. Pertama, kita harus bikin yang namanya dokumen rancangan aksi mitigasi atau project design dokumen. Project design dokumen ini pada intinya adalah identitas proyek, lalu baseline-nya, jadi yang dikatakan baseline adalah kalau tidak ada proyek ini, emisinya akan seberapa banyak, serta metodologinya. Metodologi ini nanti menentukan cara menghitung emisi di proyek setelah proyek ini berjalan seperti apa. Kenapa ini penting? Karena yang dinyatakan sebagai reduksi emisi adalah baseline yang lebih tinggi dikurangi dengan emission proyek yang lebih rendah. Sehingga pada realisasinya nanti semuanya akan dicek kembali, deltanya inilah yang akan menjadi pengurangan emisi. Setelah dokumen rancangan aksi mitigasi tersebut disusun, lalu divalidasi oleh LVV, Lembaga Validasi dan Verifikasi, yang terakreditasi dan independen. Setelah itu, kita laksanakan proyeknya, di akhir masa proyek, kita bikin yang namanya monitoring report atau laporan capaian aksi mitigasi, yang menyatakan, oh kami di proyek ini sudah berhasil mengurangi sekian. Nah, dari yang mengurangi sekian itu, laporan itu diverifikasi lagi oleh LVV. Barulah setelah itu, Kementerian Lingkungan Hidup bisa mengeluarkan atau menerbitkan SPE GRK kepada proyek proponent, sesuai dengan laporan LCAM, laporan capaian aksi mitigasi, yang sudah diverifikasi. Diverifikasi bahkan 2 lapis, baik dari LVV maupun dari tim yang dibentuk oleh KLH sendiri. Nanti yang sudah diterbitkan inilah yang bisa masuk ke IDX Carbon, dan salah sedikitnya dimiliki juga oleh zona EBT. Bagaimana dengan PTBAE? PTBAE atau Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha, PTBAE PU, merupakan kuota yang diterapkan oleh Kementerian Teknis kepada sektor di bawahnya. Jadi, saat ini ada satu sektor yang terkena oleh PTBAE PU, yaitu sektor subsektor pembangkit tenaga listrik, yang mengeluarkan PTBAE bukan dari KLH, tapi dari Kementerian SDM. Begitu juga yang sedang disusun sekarang,
untuk sektor-sektor industri di bawah Kemenperin. Kertas, baja, pupuk, dan semen. Nanti yang mengeluarkan PTBA untuk 4 sektor tersebut bukan dari KLH atau bukan dari SDM, tapi dari Kemenperin sebagai kementerian teknisnya. Penetapan PTBA ini nantinya sangat tergantung juga bagaimana masing-masing sektor tersebut diproyeksikan akan memenuhi Nationally Determined Contribution atau NDC yang ditetapkan oleh Indonesia. Itu adalah dokumen itu adalah dokumen komitmen Indonesia untuk mengatasi global warming. Apa yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi dari negeri Indonesia. Yang terakhir, di PLN ada yang namanya REC, Renewable Energy Certificate. Apa itu Renewable Energy Certificate? Renewable Energy Certificate adalah sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa kita mendukung renewable energy. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kita bayar lebih. Kasarannya seperti itu. Jadi, kita mendukung renewable energy dengan cara membayar lebih. Hasil benefitnya apa? Benefitnya, kita akan mendapatkan sertifikat sebagai sebuah evidence di mana scope 2 kita bisa dikurangi emission factor-nya. Jadi seperti tadi contohnya, ketika kita beli listrik dari PLN, emission di scope 1 di PLN menjadi emission scope 2 di kita. Katakanlah kita beli 1 MWH, 1000 kWh. Emission factor saat ini di Jawa, di Jamali 0,8 ton CO2 per MWH. Jadi kita dengan membeli 1000 kWh, kita mengeluarkan emisi di PLN sebanyak 0,8 ton CO2. Dengan membeli REC, dengan dalam tanda kutip nambah dikit gitu ya, kita berhak untuk mengubah emission factor tadi 0,8 tadi menjadi 0. Jadi yang tadinya 1 kali 0,8 sekarang 1 kali 0, sehingga scope 2 kita menjadi 0 ton CO2 ekuivalen. Itulah fungsi dari REC yang seperti saya tadi bilang, bahasanya bahasa akunting. Ini adalah bahasa evidence. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena sudah banyak best practice standard yang memberikan guideline bagaimana caranya mencegah greenwashing dari penggunaan REC tersebut. Salah satunya RE100. Jadi kumpulan perusahaan di luar negeri, di internasional yang memberikan guideline gimana caranya penggunaan REC ini adalah kredibel. Kalau development bisnis modelnya seperti apa sih? Jadi yang pertama biasanya kita untuk carbon credit, umumnya pertama kita bikin opportunity study, lalu kita bikin FS-nya. Masuk akal nggak sih secara keekonomian kita kita lakukan penerbitan SPE-nya? Nah, nanti akan ada 2 stream. Stream yang di atas adalah stream development-nya, stream project-nya. Jadi tetap project-nya perlu kita develop secara teknis. Tapi stream yang di bawah adalah stream issuance-nya. Di mana semua tadi daerah M kita bangun, lalu LVV kita kontrak, sehingga kita mengeluarkan biaya untuk melakukan validasi. Lalu nantinya kita daftarkan, LCAM kita susun lagi, lalu kita kontrak LVV lagi untuk memverifikasi hingga terbit. Jadi nantinya memang akan ada 2 stream pada saat menerbitkan SPE. Kalau REC cukup jauh lebih gampang sebenarnya. Kalau REC setelah kita bangun pembangkit, kita daftarkan ke registry. Saat ini di PLN menggunakan registry internasional EPX Tigers, dan nantinya mereka yang akan validasi dan verifikasi sendiri. Lalu produksi listrik kita tiap bulannya kita bisa daftarkan untuk divalidasi oleh mereka dan diterbitkan dalam bentuk REC. Nah, saya juga akan sedikit share karena temanya hari ini juga perkembangan green energy gitu ya. Baru-baru ini
PLN mengeluarkan RUPTL terbaru, RUPTL 2025-2034. Penetrasi EBT kita tingkatkan. Dari tadinya 5 gigawatt untuk solar and wind, naik ke 27 gigawatt. Dari EBT, tambahan kapasitas membangkit untuk EBT naik 76% hingga 70 gigawatt. Dan target bauran EBT di 2025 sampai 2034, kita targetkan di 2034 mencapai 34,3%. Tentu untuk melakukan ini membutuhkan biaya, membutuhkan investasi. Inilah yang dimiliki oleh PLN melalui penawaran SPGRK, melalui penawaran REC, serta melalui involvement di PT BAE, di mana PLN punya peraturan internal, profit atau revenue yang didapatkan dari atribut lingkungan dari listrik, SPGRK, dari REC, dialokasikan kembali untuk bisa membangun EBT. Jadi, kita punya spirit, SPE dan REC ini bukan sekedar new business, bukan cuma revenue growth saja, tapi harus ada message di belakangnya. Apa message-nya? Message-nya adalah peningkatan EBT, peningkatan kapasitas EBT, atau peningkatan penggunaan EBT. Mungkin tidak hanya dari pembangunan EBT saja. Di RUPTL kita juga canangkan adanya super grid interconnection antar pulau. Disinilah peran utama dari carbon credit dan dari REC di PLN. Strateginya seperti apa untuk peningkatannya sendiri, untuk atribut lingkungannya itu sendiri? Jadi memang kalau di bawah regulasi yang sekarang, untuk PT BAEPU, untuk PLTGU, dan lain-lain, justru sebenarnya PLN itu harus bayar banyak. Karena tadi, PLN adalah sektor pertama, bahkan bukan perusahaan pertama, bukan hanya perusahaan pertama, tapi sektor pertama yang terkena PT BAEPU, yang terkena regulasi terkait emission cap. Sehingga PLN memang saat ini membangun strategi bagaimana pasar karbon sebagai salah satu bentuk carbon pricing di Indonesia bisa berkembang. Karena kalau tidak ada carbon pricing-nya, kita sangat rentan untuk masuk ke dalam jebakan low quality carbon credit. Inilah yang coba dibangun oleh PLN juga sebagai salah satu pelopor penerbitan carbon credit. Tadinya kami sudah pernah menerbitkan dengan standar Verra dan dengan standar gold standard. Kami bawa kembali ke Indonesia. Bagaimana caranya carbon pricing bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua sisi dari market, baik market mandatory di PT BAEPU dan market voluntary di SPGRK. Strateginya kami akan bertahap, mulai dari fase 1 sampai 2025 ini, lalu peningkatan di 2028, dan stabilisasi sampai 2030. Dengan memanfaatkan platform digital, lalu bagaimana caranya kita juga mendorong SRNPPI bisa diakui secara global, salah satunya dengan Mutual Recognition Agreement antara KLH yang sudah dilakukan satu dengan gold standard, lalu skema harga kompetitif untuk carbon pricing-nya nanti seperti apa, serta diversifikasi. Makanya kami tidak put all eggs in one basket gitu ya, tidak menaruh harapan hanya dalam satu produk. Kami diversifikasi, SPE dan REC, itu pun masing-masing SPE dan REC tidak hanya satu macam produk saja, tapi berbagai macam. Lalu untuk unit supply-nya, kita juga kembangkan portofolio SPGRK-nya, dan kita coba
terus mengembangkan produk dengan best practice internasional. Dan PLN juga mulai menjalani peran sebagai role model. Bagaimana kita melakukan affordable sustainable practices dengan memanfaatkan IBPET, dengan memanfaatkan SPE dan memanfaatkan RSC. Lalu di fase peningkatan kita akan coba perluas kemitraan dengan pemain lokal dan internasional, karena SPE saat ini sudah bisa diperdagangkan baik secara domestik maupun secara internasional. 20 Januari kemarin kami bersama dengan IDX Carbon melaunching perdagangan SPE internasional bersama dengan IDX Carbon. Lalu kami juga akan lanjutkan sebagai role model bagaimana kita punya green supply chain, dan kami juga sudah punya platform di PLN namanya Climate Click untuk menjadi database maupun platform digital perdagangan karbon secara langsung. Selain itu, kita akan kembangkan skema-skema yang baru seperti virtual PPA dan pengembangan proyek juga yang berbasis dengan CCS atau Carbon Capture and Storage, di mana saat ini metodologi perhitungan carbon creditnya sebenarnya belum ada. Sudah ada satu modul atau sudah ada satu metodologi dari Verra untuk Carbon Capture and Storage, namun modulnya belum lengkap. Sambil menunggu modul itu siap, kita juga akan terus kembangkan teknologi di PLN, kembangkan proyeknya, supaya kita siap menghadapi apabila nantinya metodologi itu sudah terbit. Ini adalah yang terakhir saya akan sampaikan, ini adalah upaya penerbitan SPGK kita. Jadi kami sudah ada 6 yang issued, Arun Piker, Tanjung Priok, Muara Tawar, Muara Karang, Gunung Gugul, dan Grati. 5 dari efisiensi energi yang abu-abu, 1 dari renewable yang biru, dari mikrohidro Gunung Gugul. Lalu kami sedang kembangkan 3 dari full renewable, karena PLTGU akan masuk ke PTBAE. Setelah dia masuk PTBAE, dia tidak bisa menerbitkan SPE, karena tidak boleh double counting. Kami sedang kerjakan untuk Asahan, Jati Gede, dan PLTS IKN, penerbitan SPE GRK-nya. Selain itu, untuk REC, kami juga terus kembangkan diversifikasi produk kami untuk kebutuhan dalam negeri juga, karena kebutuhan REC saat ini jauh lebih pesat daripada atau jauh lebih tinggi daripada kebutuhan SPE. SPE mungkin di tahun lalu perdagangan di Indonesia sekitar mungkin 200.000, 300.000, nggak nyampe 300.000 ton CO2 di 2024. Pada periode yang sama, kebutuhan REC adalah sekitar 7 TWh, atau kira-kira sama dengan 5, juta ton CO2. Jadi, kebutuhan REC adalah sekitar 5 TWh, 5-6 TWh, atau sekitar 4 juta ton CO2. Jadi, kita terus diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri. Saat ini REC tidak bisa diperdagangkan cross-border. Jadi, REC benar-benar full untuk dalam negeri. Kami punya 4 dari geothermal dan 6 dari hydropower. Jadi itu adalah peran green attribute, peran atribut lingkungan dalam peningkatan bauran energi terbarukan. Itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tidak hanya raise fund gitu ya, tidak hanya membiayai proyek-proyek EBT, namun juga bagaimana caranya kita membuat
investasi dari sebuah pembangkit EBT, dari proyek-proyek EBT menjadi lebih menarik untuk investor. Salah satunya dengan meningkatkan keekonomian melalui atribut lingkungan dari listrik. Demikian paparan dari saya. Apabila ingin mendapatkan materi terkait pengenalan produk lebih jauh di SP dan REC dari PLN MI, bisa scan QR code yang tertera di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Siap, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan yang sangat luar biasa. IBT Hero sekalian, boleh nih dikasih reaction dulu terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Bram tadi. Boleh melalui fitur reaction yang ada di Zoom atau juga boleh melalui kolom chat untuk kita sama-sama tahu nih bagaimana teman-teman menyaksikan kegiatan pemaparan tadi. Oke, karena tadi sudah pemaparan, kita sudah tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand atau silakan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun kolom komentar yang ada di room Zoom ini. Oke, saya sebelumnya sudah melihat melalui kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Izin saya memulai dari kolom chat terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke. Yang pertanyaan pertama datang dari kolom chat untuk atas nama dari Pak Pendi Setiawan. Selamat malam Pak, mau tanya apakah REC ada expired date-nya? Silakan Pak Bram untuk dapat dijawab. Baik, untuk expired date ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya agak panjang sebenarnya. Nah, apakah ada expired date-nya? Secara teknis nggak? Secara teknis ya, setelah kita terbitkan REC, karena kita sudah berhasil membangkitkan listrik EBT, tidak ada kadaluarsanya. Namun, yang pertama, pada saat penggunaan REC hanya bisa dipadankan satu kali terhadap konsumsi listrik. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalnya kita menggunakan listrik, kita beli listrik di bulan ini 10 MWH, 10.000 kWh. Maka kita beli untuk mengoffset, mengubah emission factor-nya jadi 0, kita beli 10 unit. 10 unit ini, atau yang setara dengan 10 MWH ini, hanya bisa dipadankan satu kali. Berarti hanya bisa digunakan terhadap penggunaan listrik di bulan ini. Apabila di bulan depan kita membeli listrik lagi, katakanlah 10 MWh, ya berarti harus beli REC lagi. Itu artinya hanya bisa dipadankan satu kali. Yang kedua, tadi saya sudah sempat sebut namanya RE100. Dan bagaimana caranya RE100 memberikan guideline. Apa sih yang disebut kredibel? Klaim yang kredibel terhadap penggunaan REC. Salah satu kriteria agar penggunaan REC ini dianggap kredibel adalah membatasi vintage-nya kapan. Apa itu vintage? Vintage adalah kapan REC diterbitkan. Karena kan tadi ya, REC diterbitkan setelah kita melaporkan produksi listrik kita. Jadi, dalam kata lain, vintage adalah kapan produksi listrik EBT-nya dilakukan. Nah, technically, setelah kita misalnya terbitkan tahun 2023, belum dipakai. Apakah seterusnya bisa dipakai? Bisa. Tapi, disarankan oleh RE100, tidak diwajibkan, tapi disarankan oleh RE100, penggunaan REC ini reasonably close bahasanya, atau cukup dekat dengan penggunaan listriknya sendiri, dengan listrik yang dipadankan tadi. Jadi kalau misalnya REC ini mau dibeli untuk konsumsi listrik di bulan Juni 2025, ya sebaiknya REC-nya jangan jauh-jauh dari 2025, mungkin 2024. Atau ya kalau memang tidak ada standarnya, 2023 mungkin masih masuk akal, tapi mungkin nggak nyampe 2021. Jadi itu
apa namanya terkait expired date dari sebuah REC. Eh, itu mungkin Mbak Rani, Pak Pendi juga kelihatannya resen juga nih. Iya, kalau gitu dipersilakan untuk Pak Pendi Setiawan mungkin juga ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan untuk open mic-nya. Ya, baik Mbak Rani, terima kasih Pak Bram. Selamat malam Pak, salam kenal Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi sebelumnya memang saya sudah sempat mempelajari RE100 ya. Nah, cuman jadi kebetulan kan kami itu kan ada kayak semacam joint venture gitu loh antara perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia. Nah, di shareholder kami itu ketika kami ingin contoh gitu ya, di tahun lalu itu kami membeli 1000 unit REC kan gitu. Nah, ternyata dengan mempertimbangkan operasional bisnis kami, kami kan ada target ini ya, penurunan GHG emission ya, termasuk juga bauran energi, renewable energy mix. Nah, sehingga atas yang 1000 unit yang telah kami beli tahun lalu itu kami hanya mengutilisasi untuk sesuatu yang kami disclose ke shareholder kami itu sejumlah 550 unit. Nah, sehingga yang 450 unit ini akhirnya kayak quote unquote nganggur gitu loh, belum dipakai. Nah, karena shareholder kami itu juga uh, belum yakin ya dengan penjelasan saya. Terus pertanyaannya yang disampaikan kepada saya waktu itu adalah Eee, atas dasar apa kamu kemudian bisa mengklaim ini diseberangkan tahun gitu loh? Karena kan saya bilang, "Loh ini masih sisa ada 450 yang belum diklaim." Nah, mungkin tadinya saya berpendapat bahwa apakah possible ya minta kayak semacam surat keterangan gitu Pak dari PLN, termasuk kalau misalkan dari teman-teman PLN quote unquote mau mengakses berapa yang kami disclose. Nah, eee kira-kira tools seperti apa yang, sebagai apa ya, bentuk validasi bahwa sebenarnya kami itu masih punya sekian unit REC yang belum, di-disclose. Nah, sebenarnya isu lain adalah kan, yang tadi Bapak Bram sampaikan adalah kebutuhan REC itu kan sekitar 4 juta ton ya tahun 2024. Nah, sebenarnya kami juga ada kekhawatiran kalau misalnya kami nggak punya stok, ternyata dari aspek, operasional bisnis kami, emisinya lebih tinggi. Nah, sehingga meskipun kami telah menerapkan Energy Management System based on 50001 kan tidak menutup kemungkinan bahwa, emisi kami bisa jadi naiknya cukup signifikan karena bisnis proses. Nah, itu sih Pak, kira-kira gimana ya Pak caranya supaya kami punya, bukti yang valid bahwa kami masih boleh ngeklaim sisanya gitu. Terima kasih Pak Bram. Ya, terima kasih Pak Pendi. Izin Mbak Rani, langsung saya tanggapi. Jadi terkait RE100 atau REC memang banyak pertanyaan gitu ya, karena ini benar-benar barang baru lah istilahnya di Indonesia gitu ya. Indonesia sendiri, PLN sendiri kita baru mulai 2021 kalau nggak salah untuk penawaran REC. Nah, apa yang meyakinkan kita bisa klaim seberang tahun? Salah satunya adalah RE100 itu sendiri. Jadi standar best practice-nya mereka sendiri sebenarnya ngomong RE100 does not specify specific limitation. RE100 tidak menetapkan sebagai best practice standar gitu ya, tidak menerapkan apa namanya, tidak menerapkan berapa sih jarak waktu antara penerbitan REC dengan penggunaannya yang reasonable. Makanya memang ini sangat tergantung dari standar. Mereka kembalikan ke standar masing-masing perusahaan. Kalau kita mau mengacu ke SBTi, malah SBTi menyatakan bahwa mereka ikut GHG protokol. Yang mana lebih ketat RE100 sebenarnya untuk REC ini. Nah, makanya untuk REC ini, saran saya adalah coba dilihat sustainability statement dan kira-kira standar apa yang mau dibangun, standar apa yang mau diikuti. Karena kadang-kadang ada apa namanya GHG protokol, GHG report ini kan nanti di audit juga gitu ya. Nah, bisa diskusi juga dengan auditor dari GHG reportnya.
standar apa yang sebaiknya digunakan. Karena benar-benar kami ketika melayani REC kepada pelanggan, jauh ada range yang cukup besar terhadap standar yang digunakan. Ada pelanggan REC yang pokoknya saya punya sertifikatnya. Mau sekarang 2025, dari 2023 saya nggak peduli. Pokoknya saya punya REC-nya. Tapi ada juga yang, oh saya mau kalau tahu saya beli REC di 2025, vintage-nya harus 2025. Kami di PLN tidak bisa atau tidak memaksakan standarnya sebaiknya seperti apa. Kami di PLN Group mengembalikan kepada perusahaan atau pelanggan atau di end user nanti mau standarnya seperti apa. Jadi seperti itu menurut saya bagaimana memastikan bisa lompat seberang tahun apa enggak sih? Umumnya sebenarnya kalau nyebrang tahun masih nggak apa-apa. Kalau bedanya 1 tahun tuh masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah beda lebih dari 1 tahun, ada yang boleh, ada yang enggak, tergantung perusahaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait supply tadi memang kami terus terang kalau ditanya supply di PLN sendiri seperti apa, kami bisa bilang jauh dari cukup, pasti cukup. Kami punya portofolio renewable yang mungkin kita bisa utilisasi untuk melayani pasar REC di mana namanya di Indonesia saat ini untuk menangani permintaan yang juga terus naik dengan munculnya kesadaran terhadap sustainability. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Ya, Pak. baik. Terima kasih banyak, Pak Pram. Boleh satu lagi nggak ya, Mbak Rani? Ya, silakan, Pak. Pak Bram, baik Pak. Ini menarik terkait dengan tadi kan sebelumnya Pak Bram menyampaikan bahwa untuk REC itu kan nggak boleh cross boundary ya Pak. Nah, sesuai yang tadi saya sempat sampaikan bahwa kami itu adalah joint venture antara perusahaan asing base-nya di Jepang dengan yang ada di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan hal itu jika misalkan karena patungannya itu adalah 50-50 gitu ya, 50% saham, 50% saham Jepang dan juga 50% Indonesia, apakah sebenarnya atau bagaimana mekanisme agar total emission reduction yang kami telah upayakan ini 50%-nya bisa diklaim oleh mereka ya Pak? Oke, jadi saat ini memang kalau ada kondisi seperti itu sih, karena ada perjanjian GCM-nya gitu ya, Hmm. sebaiknya di awal disepakati dulu bentuknya seperti apa. Karena apabila bentuk unit atau bentuk instrumennya nanti berbeda, akan menyulitkan sendiri pada saat penerbitannya. Contohnya yang saya tahu GCM itu biasanya minta klaim dalam bentuk ton CO2, yang mana berbeda dengan REC. Nah, kami punya pengalaman sedikit cerita, PLTM Gunung Ugul itu sempat tadinya kami terbitkan REC-nya. Lalu kami tarik karena di Permen LHK 1131 membatasi usia SPGRK itu adalah 5 tahun dari COD, kami tarik dari REC, kami masukkan ke SPE, skema SPE. Ini menjadi masalah, karena kami harus menghitung jadinya terhadap REC yang sudah kami keluarkan, bagaimana pengurangannya. Dan untuk next-nya kami disarankan kalau dari satu proyek, pilih satu jenis unit saja. Kalau SPE ya SPE, kalau misalnya ton CO2 ya ton CO2, kalau MWH ya MWH, REC ya REC. Seperti itu. Oh, I see. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Bram. Sama-sama Pak Pendi. Oke, baik. Berarti dari Pak Pendi sudah cukup ya untuk tanggapan dan sesi tanya jawabnya. Oke, EBT Heroes, kita beralih izin ke yang raise hand terlebih dahulu. Di sini saya lihat ada Kak, username-nya sih Yes ya. Coba dari Kak Yes, boleh silakan open mic. Ya, makasih kesempatannya.
ketempatannya suara saya terdengar, Iya, Pak Bram? dengar jelas. Terdengar, terdengar. Ya, baik. Tadi di paparan presentasinya bahwa PLN memiliki beberapa PLTGU yang harus PLN absorb untuk pembayaran karena mengeluarkan karbon emisi gitu ya, Pak, dan itu cukup banyak ya. Nah, pertanyaan saya ini kan PLTGU itu kan ada hulunya gitu ya. Ada sumur gas dan di mana itu juga milik mungkin bukan PLN, mungkin milik swasta yang diatur oleh SKK Migas atau bahkan eh, LNG yang dibeli untuk PLTG-nya. Nah, pertanyaan saya untuk dari sisi sebelum PLTGU kan terakhir ya, si pembangkit yang mengeluarkan emisi. Nah, untuk dari sisi impact oleh pemilik sumur ataupun pemilik LNG itu sendiri, seperti apa perlakuan PLN-nya ke depannya gitu, Pak? Apakah juga akan dibebankan dengan apa yang sudah PLN komit untuk melakukan atas karbon yang diproduksi dari PLTG itu sendiri atau treatmentnya seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Izin dengan Ibu siapa? Yesi. Ibu Yesi. Ya. Ya. Menarik pertanyaannya dan sebenarnya kita kembali lagi ke GHG accounting-nya. GHG accounting ini, gas ini sebenarnya masuk ke skema ke scope berapa sih? Istilahnya seperti itu ya. Nah, pembelian gas masuk ke dalam di PLTGU masuk ke dalam scope 3, yaitu pengadaan bahan baku. Sedangkan di sumur sendiri untuk mungkin ada gas injection, mungkin ada water injection, mungkin ada EOR, mungkin ada pumping dan lain-lain, ada compressor station pula, dia masuk ke scope 1. Ini yang kalau kita kenal double entry bookkeeping gitu ya, ini yang bagaimana caranya kita merekonsiliasi emisi di satu tempat ke tempat lain. Emisi yang dikeluarkan pada saat memproduksi gas bumi itu adalah scope 1 di sumur atau scope 1 di surface facility production minimal. Sedangkan emisi akibat pembakaran gas yang dihasilkan atau penggunaan gas yang dihasilkan oleh surface facility production masuknya ke scope 3 yang kita sebut cradle to grave emission. Ketika masuk ke PLTGU menjadi kebalik. Scope 3 tidak bisa scope 3 di satu entity tidak bisa jadi scope 3 di entity lain. Scope 1 di satu entity tidak bisa jadi scope 1 di entity lain. Nah, ketika gas itu masuk ke dalam PLTGU, di transfer point-nya atau malah di gas turbine-nya misalnya, atau di boilernya, gas boilernya, penghantaran gas, emisi untuk gas itu bisa sampai ke transfer point, itu menjadi scope 3 di PLTGU, yang mana tadinya scope 1 di di surface facility production sampai ke piping-nya. Sedangkan pembakaran gasnya yang tadinya dianggap sebagai scope 3 gitu ya, karena cradle to grave di surface facility production-nya masuknya dianggap sebagai scope 1 di PLTGU. Implikasinya apa? Implikasinya yang perlu kita ingat adalah saat ini emisi yang dilaporkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk mengetahui apakah sebuah PLTGU sudah melewati kuota atau belum,
adalah skop satunya. Emisi langsung dari pembakaran bahan bakar, baik itu batu bara maupun gas. Begitu. Nah, memang kita belum bahas bagaimana nantinya emisi di sisi hulunya, di sisi hulunya itu di upstreamnya akan di treatment, dan ini nantinya kita juga masih menunggu keputusan juga dari Dirjen Migas, karena yang mengeluarkan PT BPU ke kami SDM, tidak sekedar di SDM tapi di Dirjen Ketenagalistrikan. Nantinya yang akan mengeluarkan PT BAEPU untuk fasilitas-fasilitas migas adalah di Dirjen Migas. Seperti itu, Bu Kesi. Iya, baik. Artinya saat ini pun dari sisi hulu ataupun penyedia bahan baku, whatever kliennya PLN itu siapa, karena kan kalau PLTGU kan PLN di depan gitu ya. Sementara kan ada eh, third party di belakang PLN, baik itu penyedia bahan baku, gas, ataupun si pemilik sumur itu sendiri, itu belum ditetapkan seperti apa gitu ya. Baru Betul. di depannya PLTGU, dalam hal ini PLN yang dimiliki PLN baru ditetapkan seperti itu. Cuman absorbnya ke menagih ulang, artinya kan dia sebagai sumber terakhir ya, Ya. merupakan output dari yang dihasilkan oleh upstream gitu ya Pak ya. Dan itu belum ditetapkan dalam hal ini gitu ya Pak ya. Ya. Iya. Jadi yang diakui oleh teman-teman di PLTGU adalah dari gasnya saja. Sedangkan emisi untuk memproduksi gas itu belum diatur saat ini. Perlakuannya seperti apa? Baik, baik. Terima kasih. Sama-sama, Bu Yesi. Oke, siap. Terima kasih Bu Yesi atas pertanyaan keduanya, dan tentunya terima kasih Pak Abram atas tanggapan untuk pertanyaan keduanya. Kami izin melihat pertanyaannya kembali melalui kolom chat. Datang dari Pak David dari UPT KPHP MAPI Provinsi Papua Selatan. Pertanyaannya itu adalah, saya mau tanya, PLN tenaga diesel berapa menyumbang CO2 dan bagaimana manajemen PLN untuk masyarakat yang belum mendapatkan layanan PLN di daerah Papua? Bagaimana masyarakat mendapatkan harga KWH untuk PLN diesel dan tenaga surya yang dilakukan PLN di Papua? Silakan Pak Bram untuk dijawab pertanyaan dari Pak David. Ya, jadi memang untuk untuk eh, emission factor ya dari diesel genset itu sekitar 1,22 sampai 1,94. Artinya apa? Setiap 1000 kWh, setiap 1 MWh yang diproduksi dari diesel generator, CO2 yang dihasilkan adalah sekitar 1,22 sampai 1,94 ton CO2. Sebagai gambaran, di Jawa dengan adanya PLTP, dengan adanya PLTGU yang lebih bersih, memang emission factor itu mencapai 0,8 ton CO2. Sedangkan di Kalimantan yang saat ini memang masih kesulitan juga untuk EBT gitu ya, karena EBT di Kalimantan kebanyakan hanya dari hydro, yang belum tentu bisa dibendung gitu ya hidronya, karena Kalimantan nggak ada gunung berapi, susah bikin PLTP. Itu kisaran emission factornya bisa sekitar 1,1 hingga 1,6 masing-masing grid, karena memang grid di Kalimantan juga belum nyatu gitu ya. Jadi itu kira-kira memang bagaimana sebesar apa. Nah, kalau ditanyakan juga gitu ya, tadi bagaimana caranya untuk meningkatkan listrik murah di Papua, di RUPTL yang baru, eh, kita targetkan
ada 432 proyek EBT dan sekitar 400 proyek non-EBT yang akan jalan hingga tahun 2029. Impact-nya apa? Pembangunan proyek-proyek pembangkit baru ini yang nantinya juga disertai dengan pembangunan transmisi dan distribusi akan membantu menurunkan harga listrik di daerah setempat. Karena kita akan upayakan PLN punya komitmen dan akan mengupayakan pembangunan pembangkit baru itu yang efisien. Jadi itu cara dari PLN untuk menurunkan BPP, terutama di kita sebut MAPANA, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan misalnya harga KWH-nya berapa sih sebenarnya? Kalau biaya pokok pembangkitan tiap bulan sebenarnya atau tiap mungkin quarter itu sebenarnya dikeluarkan oleh DJK atau Kementerian SDM. Itu juga bisa dicek di situ. Jadi BPP untuk grid atau untuk sistem di Maluku berapa, di Papua berapa, Nusa Tenggara berapa, Jamali berapa, Kalimantan berapa, dan seterusnya. Begitu, Pak David. Terima kasih. Oke, dari Pak David, apakah ada yang ingin disampaikan terdahulu mengenai tanggapan atas pertanyaan yang Bapak sampaikan? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya terima kasih atas pemaparannya, tapi begini Bu, untuk karbon yang dihasilkan diesel ini kan sekarang kita lagi boomingnya untuk carbon trade. Bagaimana potensi PLN untuk meningkatkan emisi karbon yang artinya bisa kita klaim untuk Papua yang artinya saat ini masih kondisi bagus begitu Ibu. Mungkin butuh penjelasan dari Pak Bram. Terima kasih. Silakan Pak Bram, bisa dijawab atas tanggapan dari Pak David. Ya, jadi memang saat ini salah satu strategi dari PLN adalah bekerja sama untuk developer, meningkatkan dan mencari kerjasama dengan developer carbon credit yang berbasiskan nature-based solution. Jadi ketika kita ngomong carbon credit atau SPGRK ada dua jenis saat ini. Technological based solution adalah solusi berbasis teknologi yang datangnya dari technological advancement, dari kemajuan teknologi. Contohnya adalah dari efisiensi energi di pembangkit atau dari pembangkit renewable itu sendiri. Namun selain itu ada yang namanya nature-based solution yang datangnya dari proyek-proyek yang basisnya alam seperti reforestasi, aforestasi, dan seterusnya. Papua saat ini juga memiliki potensi yang sangat tinggi bagi pengembang carbon credit berbasiskan nature-based solution. Apabila kita bisa mempertemukan antara developer yang tertarik atau developer yang sudah malah melakukan pengembangan di Papua dengan PLN, tentu ini bisa menjadi sebuah sinergi yang baik. Dan PLN di situ akan hadir sebagai promotor. Bagaimana caranya meningkatkan impact dari penggunaan carbon credit, terutama untuk masyarakat setempat. Mungkin begitu jawaban saya, Pak David. Ya, terima kasih Pak Bram atas penjelasannya. Sama-sama, Pak.
Ya, terima kasih kembali Pak David atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dan mohon izin kami sampaikan kepada IBT Hero sekalian, karena keterbatasan waktu juga, kami mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman IBT Hero sekalian. Oleh karena itu, kita akhiri sesi Q&A pada kali ini. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan kepada kami. Dan tentu juga terima kasih kepada Pak Bram atas tanggapan yang sudah disampaikan kepada teman-teman semua atas apa yang sudah dipertanyakan oleh teman-teman semua. Oke, karena teman-teman tadi mungkin sekiranya ada yang ingin memiliki materi kita pada hari ini, silakan melihat pada kolom chat. Pak Bram sudah melampirkan dokumen materinya pada hari ini, silakan bisa di-download supaya tidak hilang, karena ketika nanti berakhir room ini, maka juga akan berakhir pula materinya untuk tidak dapat di-download kembali. Oke. Ya, izin saya sampaikan dua materi ya. Jadi ada materi terkait lebih dalam di SP dan REC serta materi di hari ini. Siap, terima kasih Pak sudah disampaikan kepada kami. Silakan juga teman-teman untuk bisa di-download materinya. Silakan dicek melalui kolom chat yang ada di room Zoom ini. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah berakhir di acara, tapi sebelum itu kita izin untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan sekiranya bagi Bapak, Ibu, teman-teman, ataupun IBT Hero sekalian untuk dapat mempersiapkan dirinya, menyalakan kamera, dan lain sebagainya. Kami tunggu sejenak untuk bisa menyalakan kameranya untuk kami mengambil sesi dokumentasi. Baik, masih adakah yang ingin menyalakan kameranya? Kami tunggu sebentar lagi. Oke, saya rasa sudah hampir semuanya menyalakan kameranya. Saya izin untuk memandu untuk bisa melakukan sesi dokumentasi dengan menghitung mundur. Oke, yang pertama kita gaya bebas dulu mungkin kali ya. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Bram ada gaya andalan gak nih buat sesi foto bersama kita kali ini? Oh, jempol. Terbaik. Terbaik. Oke. Teman-teman silakan diangkat jempolnya. Kita ambil sesi dokumentasi lagi. Ini saya udah Oke. Semoga kelihatan ya, jempolnya kayaknya susah. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih dicukupkan untuk sesi. Mbak Rani ke-mute, Mbak. Oh ya, maaf. Oke, terima kasih sebelumnya atas sesi dokumentasinya, dan terutama kami haturkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk Pak Bram atas materi yang sangat luar biasa sudah disampaikan kepada kami semua. Harapannya tentunya atas ilmu yang sudah dibagikan akan sangat memberikan dampak yang luar biasa untuk kami semua. Dan Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman dari IBT Heroes, kita tadi sudah melakukan talk show dengan tema yaitu peran kredit karbon dalam mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Dan juga tadi kita sudah melakukan sesi tanya jawab, dan kemudian yang terakhir ada sesi dokumentasi. Untuk itu, karena kita sudah melangsungkan itu semuanya, izin saya untuk menutup acara kita pada hari ini, supaya kita juga bisa melangsungkan beberapa kegiatan kita lainnya. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kembali atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian yang sudah membersamai kami dari jam 7 tadi hingga saat ini, dan kami ucapkan terima kasih kembali untuk narasumber yang sangat luar biasa dengan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau nanya lebih lanjut, ada kontak yang bisa dihubungin nggak nih, Pak?
Bisa, jadi bisa kontak kepada nomor yang akan saya share di apa namanya di kolom chat dan atau alamat email kami di Carbon Services di EMI. Siap, terima kasih Pak. Jadi teman-teman EBT Hero sekalian, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan dilampirkan untuk alamat ataupun nomor yang akan tertera di kolom chat. Teman-teman sekalian bisa dicek secara berkala. Dan sekali lagi terima kasih, saya Rani Mulebakti selaku fasilitator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Z-Talk berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. Terima malam. kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Bram. Terima Terima kasih. Terima kasih.